yang saya lihat di lapangan saat saya jadi dokter umum, itu memang kebanyakan perempuan-perempuan ini lebih nyaman kalau diperiksa bagian kewanitaannya oleh perempuan. Iya. Cita-cita saya itu dari dulu itu pengen berguna buat orang lain. Wow, mulia sekali. Jadi memang jadi dokter merupakan jembatan saya supaya bisa mewujudkan cita-cita itu. Termasuk diantaranya dengan sering mengikuti bakti sosial itu memang sudah sejak FK sering saya lakukan. Oh, wow. Jadi di kapal rumah sakit Dr. Suharso itu juga ada ruang operasi, ruang melahirkan, ruang rawat inap dan ICU. Ada tensi, dok, kayak tensi saya tinggi deh. Coba saya tensi normal, enggak biasanya tinggi tensinya gitu. Astagfirullahaladzim. Stunting itu bisa dicegah dari dalam kandungan. Jadi untuk stunting sendiri itu merupakan gangguan gizi pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertumbuhan. Halo Sobat YPP, senang sekali saya Wanda Dwi Utari dapat kembali menjumpai Anda di YPP Corner, podcastnya Yayasan Pundi Amal Peduli Kasih. Nah, di sini kita bakalan ngobrol nih sama mitranya YPP karena berkat mereka lah donasi dari pemirsa SCTV dan juga Indosiar dapat tersalurkan dengan baik untuk seluruh warga negara di Indonesia. Nah, sebelum itu aku pengen ngingetin jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan dibunyikan tanda loncengnya supaya nggak ketinggalan berita update dari YPP Corner. Sebelum kita ngobrol-ngobrol sama bintang tamu kita kali ini, aku spill dulu ya. Siapakah sosok kita pada hari ini? Ini dia. Sosok dokter wanita ini pernah menjadi relawan dari IDI untuk berkegiatan sosial di kapal perang TNI Angkatan Laut dalam waktu yang cukup lama untuk memberikan pelayanan kesehatan di wilayah terpencil. Saking lamanya, banyak orang mengira dirinya adalah dokter resmi kapal tersebut. Saat ini, dirinya menjalani praktik sebagai dokter kandungan di salah satu klinik di Jakarta. Sudah bergabung bersama saya Dr. Welly Leona Tiffany, MCAT OG SPOG. Wow, panjang banget gelarnya. Halo dokter. Halo, wah, cantik sekali dia. Untung dia dokter, makasih. bukan jadi host. Kalau host ya sayangan aku dong. Dokter, apa kabar, sehat ya? Sehat. Alhamdulillah. Sehat. Alhamdulillah. Aduh, aku jadi terkesima dengan kecantikan si dokter nih. Ya 11-12 sama aku. Gimana? Lebih cantik Wanda sih kayaknya. Dokter, Ya. kita pengen ngobrol banyak banget nih kali ini. Tapi sebelumnya aku tertarik sama kenapa pengen ngambilnya Obgyn. Oh, oke. Itu dulu deh. Kenapa mau ambil Obgyn ya? Jadi memang yang saya lihat di lapangan saat saya jadi dokter umum, itu memang kebanyakan perempuan-perempuan ini lebih nyaman kalau diperiksa bagian kewanitaannya oleh perempuan. Di samping itu, saya pun juga lebih nyaman kalau memeriksa sesama perempuan. Lebih ke situ sih. Karena itu akhirnya ngambilnya Obgyn gitu ya. Tapi benar banget sih tadi juga Dokter Welly udah bilang. Jadi dulu tuh aku pas lagi hamil juga awalnya dokternya cowok. Tapi begitu mau melahirkan kok kayaknya mikir-mikir dokternya cowok. Akhirnya pindah ke cewek. Jadi pilihan tepat. Dimana ada peluang di situ, ada cuan ya dok ya. Iya jelas. Balik lagi ke situ. Oke, nah Dokter Welly ini adalah salah satu dokter relawan yang ternyata pernah bertugas di kapal perang TNI Angkatan Laut. Wow. Dan ini lumayan lama ya dok. Berapa lama di sana? 1 bulan Mbak Wanda. 1 bulan. Ya nggak selama kalau dokter pendidikan sih. Kalau itu jangan ditanya. Berbelas-belas tahun ya dok. Ya. Nah ini kenapa sih kok tertarik menjadi dokter relawan bahkan selama 1 bulan di kapal? Oke. Jadi memang cita-cita saya itu dari dulu itu pengen berguna buat orang lain. Wow, mulia sekali. Jadi memang jadi dokter merupakan jembatan saya supaya bisa mewujudkan cita-cita itu. Termasuk diantaranya dengan sering mengikuti bakti sosial itu memang sudah sejak FK sering saya lakukan. Oh wow. Dengan menjadi relawan itu saya merasa lebih berguna dan juga saya lebih belajar banyak hal tentang tempat-tempat baru, kemudian juga melihat lingkungan-lingkungan, keadaan masyarakat, dan juga di sana saya memahami bahwa memang kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang layak itu sangat dibutuhkan di daerah-daerah terpencil. Wow, ini udah cantik, terus mulia, Wanda banget gak sih? Enggak ya? Oh enggak ya? Oke, kita lanjut. Nah, ketika bertugas selama 1 bulan di sana, itu ada pengalaman menolong orang melahirkan nggak?
Waktu saya bertugas di sana yang bakti sosial di kapal, kebetulan saat itu saya masih jadi dokter umum. Oh, oke. Ya, jadi saya di situ kompetensi saya masih melayani pengobatan-pengobatan umum, kemudian juga apa yang perlu saya rujuk ke dokter spesialis akan saya rujuk ke dokter spesialis. Oh, oke. Namun kebetulan yang ikut berlayar pada saat itu juga ada dokter kandungan. Oh, ada juga. Iya, Oke. jadi di kapal Rumah Sakit Dr. Suharto itu juga ada ruang operasi, ruang melahirkan, ruang rawat inap dan ICU. Jadi memang saya sudah melihat beberapa tindakan operasi melahirkan maupun persalinan itu sendiri di kapal. Oh, oke. Nah, selama sebulan di sana pasti kan pengalamannya banyak banget ya, Dok ya. Iya. Rata-rata nih yang dikeluhkan apa sih kalau di sana tuh? Yang dikeluhkan kebanyakan mereka itu penyakit-penyakit kronis, penyakit-penyakit usia tua kebanyakan. Namun ada beberapa juga yang cukup menarik perhatian saya, Mbak Wanda, ada beberapa pasien karena di sana itu daerah sangat terpencil di mana akses untuk pelayanan kesehatan sekunder maupun tersier itu mereka membutuhkan effort yang lumayan besar untuk mencapai vaskes sekunder itu, sehingga banyak penyakit-penyakit yang tidak bisa ditangani di daerah seperti pasien dengan tumor-tumor pada perut ataupun pasien hernia, mereka hanya bisa menahan, jadi mereka tidak melakukan pengobatan. Dan begitu mereka mengetahui adanya kapal rumah sakit yang akan berlabuh di daerah mereka, mereka sangat antusias. Sehingga penyakit-penyakit mereka itu tertangani lah di kapal itu. Oke, daerah mana, Dok, itu? Banyak itu, ada yang di daerah Marore, kemudian daerah Banggai Kepulauan, di mana akses untuk ke kota besar itu hanya melalui jalur laut. Oke, nah kapal itu artinya dia bersandar aja atau dia pindah-pindah gitu? Pindah-pindah. Oh, pindah-pindah. Jadi banyak daerah yang tercakupi gitu ya? Oh, ada 9 daerah yang tercakupi dalam sebulan itu. Wow, ini sih aku yakinnya kayaknya nggak semua masyarakat aja sih yang berobat. Kayaknya TNI juga ada yang modus, dokter aku sakit gitu kan. Dokter aku pegel ininya. Modus banyak sekali. Tuh kan, ada yang tiba-tiba minta tensi. Dok, kayak tensi saya tinggi deh. Coba saya tensi normal. Enggak, biasanya tinggi tensinya gitu. Astagfirullahaladzim. Hei para TNI, aku tahu akal-akal kalian ya. Dia coba para TNI nonton deh. Itu kan bener ya modus-modus ya. Jadi bukan cuma warga aja. Ya iyalah dokternya cantik. Nah, ini tuh ceritanya gimana sih, Dok? Akhirnya bisa ada tawaran untuk menjadi relawan di kapal TNI Angkatan Laut. Jadi waktu itu saya ada mendapatkan info bahwa ID Jakarta Pusat itu sedang mencari volunteer untuk acara Seltomini SBJ selama 1 bulan di kapal TNI Angkatan Laut. Mendengar hal itu, saya langsung tertarik dan saya mengajukan diri kepada ID Jakarta Pusat dan disambut baik oleh mereka. Oh, wow. Sehingga saya menjadi perwakilan dari ID Jakarta Pusat untuk menjadi volunteer dalam acara Surya Baskara Jaya Seltom ini. Oh gitu, wow. Nah ini kalau misalnya ada lagi nih, Dok, jadi relawan lagi gitu di daerah mana gitu, masih tertarik nggak? Oh masih. Serius? Serius. Oh wow, apa sih yang bikin akhirnya selain emang pengen bermanfaat itu tuh karena apa sih? Apakah dari didikan orang tua gitu, atau punya pengalaman yang kayaknya butuh seseorang gitu, atau seperti apa sih, Dok? Saya itu memang senang berpetualang. Senang. Petualangan Sherina dong. Senang. Saya senang mengenal tempat-tempat baru, kemudian melihat kebudayaan-kebudayaan baru, kemudian di satu sisi juga merasa bermanfaat untuk orang lain. Lebih ke situ sih. Tapi keluarga support? Keluarga support. Oh wow. Keluarga support, mendukung meskipun ya waktu itu anak perempuannya harus tidur di kapal sebulan yang kita nggak tahu itu betul. Siapa aja di dalam ya, tapi mereka support. Oh wow, ya, alhamdulillah ya. Oke, nah ini menarik banget nih. Kan kita juga kita bahas sedikit soal kesehatan. Pemerintah kan sekarang lagi gencar soal stunting gitu kan ya, Dok ya. Nah ini Dokter Welly selaku spesialis obgyn gitu ya, aku pengen tanya apakah kalau misalnya stunting itu bisa dicegah dari dalam kandungan, Dok? Ya, stunting itu bisa dicegah dari dalam kandungan. Jadi untuk stunting sendiri itu merupakan gangguan gizi pada anak yang diakibatkan oleh kurangnya asupan gizi pada 1000 hari pertumbuhan. 1000 hari pertama seorang anak yang merupakan periode emas dalam pertumbuhan anak ya. Jadi bisa dicegah dari kandungan. Oh gitu. Ada beberapa cara untuk mencegahnya. Itu yang pertama memang
terkait asupan gizi yang sehat dan yang cukup. Berarti ibunya ya? Iya, asupan gizi ibunya yang seimbang dan cukup. Kemudian yang kedua adalah suplementasi vitamin maupun mineral agar tercukupi kebutuhan gizi si bayi. Kemudian juga yang ketiga adalah memperbaiki pola hidup ibu, yaitu pola hidup yang bersih dan sehat. Ibu harus menjaga kebersihan dirinya, kebersihan lingkungan rumahnya, kebersihan makanannya. Harus olahraga yang teratur. Olahraga ringan bisa hanya dengan berjalan atau berenang atau misalnya yoga ringan atau senam ringan. Lalu bisa dengan mengelola stres, karena stres itu juga berdampak pada pertumbuhan si bayi di dalam kandungan. Ya, yang terakhir keempat itu adalah si ibu harus mengenali apa yang terjadi pada dirinya saat dia sudah mulai merencanakan kehamilan. Jadi pada ibu yang menderita diabetes, hipertensi atau penyakit kronik lainnya, dia harus memeriksakan diri dulu ke dokter kandungan sebelum dia berencana untuk memulai kehamilan. Oh, nah begitu ibu-ibu hamil di luar sana ya, atau yang ingin merencanakan hamil begitu ya, bahwa memang stunting bisa dicegah sejak dini ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya seandainya nih ketika anaknya lahir itu kan karena memang kekurangan nutrisi dari 1000 hari pertamanya, tapi masih bisa dikejar nggak sih Dok setelah itu? Misalnya kayak, wah ternyata berat badannya nggak naik gitu, nah itu masih bisa kita kejar atau gimana? Masih bisa kita kejar, tapi akan lebih baik hasilnya itu jika kita kejar dalam 1000 hari pertama kehidupan anak. Bahkan dari di dalam kandungan itu sudah bisa kita kejar, yaitu dengan melakukan pemeriksaan USG secara rutin. Kalau misalnya masih awal-awal tuh memang harus sebulan sekali gitu ya? Sebenarnya kalau dari program pemerintah itu adalah 4 kali pemeriksaan USG dalam kehamilan. Pertama dalam trimester pertama itu minimal, Mbak Wanda. Minimal banget 4 kali ya? Iya. Pertama trimester pertama, kedua di trimester kedua, yang ketiga di trimester ketiga itu ada 2 kali pemeriksaan. Jadi ada 4. Tapi alangkah baiknya memang ya setiap bulan boleh dilakukan. Dan jika sudah terdeteksi stunting, sebaiknya 2 minggu kemudian harus diperiksa lagi perkembangannya. Oh gitu, wow, ini menarik ya soal perstuntingan dan juga soal kandungan begitu ya Dok. Nah pertanyaan selanjutnya nih, aku pengen nanya, aku tuh sebenarnya kepo sih, kalau dokter Objin itu kalau ngelahirin sendiri nggak sih Dok? Enggak ya? Enggak ya? Gimana caranya? Kan udah tahu teknik mengejannya gitu. Terus kita bantu layar sendiri ya. Habis itu kalau ada yang luka kita jahit sendiri. Oh luar biasa ya, bener itu kan namanya penghematan. Iya juga ya. Penghematan tapi repot juga ya Dok ya. Repot ya. Tapi kalau misal kayak suami nih, concern juga nggak sih sama kesehatan dari janin, dari anak-anak gitu? Ini juga nggak sih, concern juga nggak sih Dok? Concern, kebetulan suami saya concern ya, masalah kebutuhan gizi, kemudian juga perlunya untuk memantau pertumbuhan dan perkembangan anak agar tercapai pertumbuhan yang optimal. Dan apalagi juga sangat support dengan kegiatan Dokter Welly yang memang hobinya ya menjadi seorang relawan gitu ya Dok. Ini kan kadang-kadang nggak semua keluarga bisa support itu kan. Nah Dokter Welly, aku masih penasaran juga sih, apa ada rencana lagi nggak sih ke depannya? Ini kan sudah menjadi spesialis Objin. Apakah ada rencana ke depan ingin membuka suatu fasilitas kesehatan gratis misalnya? Rencana ke depan dokter apa? Kalau untuk rencana ke depan, untuk fasilitas kesehatan gratis itu bisa saja dilakukan. Tapi memang mengingat untuk saat ini sudah banyak program pemerintah yang memfasilitasi kesehatan gratis. Namun memang keterjangkauan fasilitas kesehatan di perifer itu yang perlu kita tingkatkan. Dan memang adanya kegiatan bakti sosial yang mencakup daerah-daerah terpinggir yang dimana akses sulit itu merupakan kegiatan yang memiliki banyak dampak positif dan sangat berguna, saya rasakan itu untuk masyarakat. Wow, artinya kan juga tadi Dokter Welly bilang masih pengen lagi nih berkegiatan sosial gitu kan. Nah dari berbagai kegiatan sosial sudah Dokter Welly lakukan dengan YPP, apakah pertama kali atau sebelumnya juga udah pernah kan ya? Iya. Nah ini kalau aku pengen nanyanya pengalaman yang paling wow gitu saat menjadi relawan gitu di sebuah kegiatan sosial. Ada nggak sih Dok, selain tadi dimodusin ya oleh para TNI ya kan? Ada lagi nggak sih kayak yang memorable buat Dokter Welly itu? Memorable kalau di kapal TNI Rumah Sakit Suharto ya, kemarin itu ternyata TNI Angkatan Laut itu mempunyai beberapa tradisi
tradisi internasional bahkan katanya. Jadi kalau ada pelaut yang melewati garis Katulistiwa, ada namanya istilahnya mandi Katulistiwa. Mandi? Ya, mandi Katulistiwa itu kayak ritual gitu. Oh, oke. Terus di samping itu juga saat kita layar kemarin kebetulan ada yang diganggu gitu. Kita nggak tahu ya itu beneran diganggu sama kayak Roro jahat, saya nggak tahu, atau memang itu si ibunya memang ada gangguan jiwanya atau gimana. Menurut aku tuh kayak karma deh, gara-gara mereka gangguin kamu. Kayaknya ya. Oh gitu, ya, jadi kayak ada mistis-mistisnya lah ya, kayak gitu. Cuman ya seru sih, jadi mereka yang dapat batu. Jadi kan waktu itu lagi musim batu ya. Musim batu. Batu-batu Oke, batu-batu cincin besar-besar gitu. Oke. Jadi lagi pada musim-musim batu, terus ada yang katanya kerasukan itu, katanya dia ada ngebawa batu dari daerah mana dan di situ ada anaknya isinya. Jadi semuanya pada ngebuang batu-batu yang didapat selama berlayar. Ya ampun, itu lagi mahal-mahalnya banget kan. Ya ampun, ya permitosan itulah yang kadang-kadang menjadi satu hal yang seru ya. Tapi kalau pas lagi tradisi mandi Katulistiwa gitu, dokter ikut mandi juga atau gimana? Oh enggak ya, itu cowok-cowok aja ya. Jadi mandinya tuh di laut gitu atau gimana sih? Enggak, mandinya di kapal. Cuman pakai air itu, terus nanti ada dimandiin, terus nanti ada ritualnya. Tapi kebetulan waktu itu kita lewat garis Katulistiwanya malam, Mbak Wanda. Jadi memang udah prepare, ayo kita mandi Katulistiwa. Tapi lewatnya malam nggak jadi. Jadi nggak jadi juga. Iya. Aku pikir mandi Katulistiwa apakah nyemplung ke laut? Oh enggak, ternyata hanya di kapal aja hanya gitu di kapal. Ya. Itu kepercayaannya apa sih? Filosofinya mandi Katulistiwa? Setelah saya lihat memang aturan pelaut internasional itu, Mbak. Jadi bukan hanya di Indonesia aja, tapi memang di seluruh dunia melakukan itu, ritual mandi Katulistiwa. Airnya dari 7 sumur enggak? Enggak. Airnya pakai apa? Air biasa aja? Air laut itu. Oh, air laut. Oke. Tapi air laut dari 7 sumber enggak? Oh, enggak juga ya. Ya ampun, maaf ya aku terlalu banyak nanya. Ya namanya juga host nanya-nanya kan. Oke, terakhir nih Dokter Welly, kalau misalnya dokter sebagai dokter yang memang jiwanya sangat sosial sekali, boleh nggak sih disampaikan kepada sobat YPP, barangkali akan menjadi ada Dokter Welly selanjutnya yang mengabdi kepada negara, istilahnya Dokter Welly. Oke, terima kasih Mbak Wanda. Baik, kepada sobat YPP semua di tanah air, saya di sini berharap sobat-sobat YPP bisa muncul tergerak hatinya juga untuk mengikuti kegiatan-kegiatan sosial yang lain, atau mungkin untuk lokal di daerah bisa berpartisipasi karena memberikan pengalaman yang sangat seru dan bermanfaat untuk orang lain. Itu saja Mbak Wanda. Wow, singkat padat jelas tapi ngena kepada sobat YPP ya. Semoga ini ada masyarakat seluruh Indonesia yang akhirnya menjadi penerus Dokter Welly. Udah cantik, pinter ya kan. Terus juga jiwa sosialnya tinggi. Wanda Dwi Utari banget pokoknya. Canda. Jangan lupa di like, di komen, di subscribe, dan bunyikan loncengnya supaya gak ketinggalan berita dari YPP Corner. Kalau misalnya ada kayaknya konten ini aja Kak, boleh banget komentar di kolom di bawah ini. Kalau begitu saya Wanda Dwi Utari dan Dokter Welly pamit. Terima kasih. Bye-bye.